Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian malam mingguan yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Sahabat Quran Untan, bekerja sama dengan Pendikar Muslim Untan dan Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI). Nah, agenda ini sudah masuk pekan yang ketiga. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pengurus Sahabat Quran untuk memberikan sambutan. Siapa di sini pengurusnya? Ketua Robi ada nggak? Robi tidak hadir. Sekretarisnya mana nih yang punya agenda? Oke lah. Jadi begini, adik-adik mahasiswa, narasumber Prof. Andi, agenda Sahabat Quran ini adalah merupakan kajian Al-Quran yang bekerja sama dengan Pendikar Muslim Untan. Jadi memang antara Pendikar Muslim dan Sahabat Quran ini sangat erat. Bahkan mentor-mentor Pendikar Muslim itu terseleksi dari Sahabat Quran dulu. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Prof. Andi Irawan. Beliau adalah guru besar Universitas Bengkulu, ya. Pakar dalam kebijakan publik. Nanti kita akan dapat mempelajari Al-Quran kaitannya dengan kebijakan publik. Silakan Prof. Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Riyadi dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah saya bisa bertemu Pak Riyadi dan semua mahasiswa-mahasiswi Untan pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan dua kisah di dalam Al-Quran terkait dengan leadership dan tentunya bagaimana kaitannya juga dengan kebijakan publik, ya. Dua kisah itu adalah kisah yang pertama itu adalah kisah Nabi Daud alaihissalam dan Jalut. Kemudian kisah yang kedua itu adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, dua kisah ini, kalau Nabi Yusuf alaihissalam, saya share screen dulu sebelum itu, ya, biar tidak lupa. Baik. Jadi kalau kita melihat dua kisah di dalam Al-Quran itu menjadi pelajaran penting, ya. Kalau kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu adik-adik bisa baca di dalam Quran surat Yusuf. Jadi Quran surat Yusuf itu Quran surat 12 itu berbicara panjang lebar tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Ada pembelajaran atau ada inspirasi yang akan kalian dapatkan kalau kalian tadabbur, memperhatikan, menyimak, membaca
dari Quran surat Yusuf alaihissalam. Begitu juga kalau kita membaca cerita di dalam Al-Quran terkait Jalut dan Talut ya. Ini dua fenomena ini menjadi basis bagi kita sebagai seorang yang beriman ya. Saya ulangi, menjadi basis bagi kita sebagai seorang yang beriman dalam melakukan aktivitas kita ya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 itu mengingatkan kepada kita. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi katakanlah ya Muhammad, bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan menjadi saksi dari pekerjaan kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita di dalam kehidupan kita itu harus kalau bahasa itunya berkontestasi ya. Fastabiqul khairat. Berlomba, berkontestasi untuk mencapai kemuliaan dalam pandangan Allah. Ya. Yaitu dalam bentuk amal. Nah, amal-amal itu adalah sangat luas ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah mulai dari 249 dan ada beberapa ayat yang bercerita tentang ini terbalik ya, maaf. Ini terbalik ini. Yang Nabi Yusuf ini Quran surat Yusufnya ada di atas. Kemudian yang Al-Baqarah 249 ini ada di bawah. Ini tentang Jalut melawan Nabi Daud melawan tentara Talut. Ini adalah pelajaran leadership yang paling penting di dalam bagi seorang yang beriman, bahwa keadaan apapun kita, ya, khususnya ketika dalam kondisi yang marginal, misalnya Anda lahir dari keluarga yang tidak berpunya, atau Anda tidak punya fasilitas seperti teman-teman Anda yang lain, atau Anda ada kekurangan dalam sisi tertentu, bahkan menjadi seorang disabilitas misalnya, ya, cacat, apakah telinganya pendengarnya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, tapi kondisi marginal seperti itu melalui tadabbur dari dua kisah ini, ya, kita akan mendapatkan inspirasi bahwa kita bisa mendapatkan kemenangan, ya, baik kemenangan itu di dunia maupun kemenangan itu di akhirat. Kemenangan di dunia tentunya dalam aspek beragam hal, misalnya Anda bisa tetap lulus dengan predikat cum laude, ya, kemudian dengan waktu yang tepat atau bahkan di bawah waktu standar, ya, itu semua bisa Anda dapatkan, walaupun kondisi Anda dalam tanda kutip adalah kondisi marginal, karena dua kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa kemarginalan satu kaum, ya, dalam konteks yaitu adalah tentara Talut, ya, dan kemarginalan seseorang dalam konteks personal yaitu dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, itu bisa berubah menjadi kebalikannya, kemuliaan atau tingginya derajat
satu kaum dan tingginya derajat seseorang kalau dia bisa melalui hal-hal yang telah digariskan Allah. Contohnya nanti di dalam kisah yang kita akan tadabburi ini. Baik, yang pertama contoh secara kolektif ya. Secara kolektif kita semua ini, saya, Pak Riyadi dan adik-adik semua itu adalah bagian dari pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya tugas mulia, bukan bagi diri kita pribadi, yaitu adalah mentaati Allah, beribadah kepada Allah, mengikuti Rasulullah, ya. Dan bukan hanya itu, kita juga punya tugas untuk menjadi person atau orang-orang yang bisa melanjutkan, ya, membawa apa yang telah disampaikan Rasulullah kepada manusia. Jadi kita secara personal itu adalah orang-orang yang punya tugas melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menyebarkan kemuliaan Islam itu sehingga semua orang merasakan indahnya, ya, merasakan nikmatnya bersama Islam. Bahkan teman-teman kita misalnya dari kalangan Nasrani bisa merasakan indahnya Islam itu dalam kenasranian mereka. Ya, teman-teman kita yang Buddha misalnya bisa merasakan nikmatnya dan keindahan Islam itu dalam kebudayaan mereka. Begitu juga yang beragama lain bisa merasakan indah dan kenikmatan Islam itu dalam keyakinan dan kepercayaannya mereka. Nah, hal yang seperti itu adalah sesuatu hal yang niscaya, ya, bagi seorang Muslim. Jadi, nah bagaimana kita bisa melakukan itu? Ya, salah satu inspirasinya adalah dari kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan tentara Talut, ya, ketika berhadapan dengan tentara Jalut, ya. Nah, saya bacakan Quran surat 249. Ini fenomena kisah secara kolektif. Jadi kita sebagai kaum muslimin, ya, hari ini fenomena kita sama dengan kondisi Bani Israel pada zaman Talut ini hidup, ya, atau pada zamannya Nabi Daud, ya. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 249 ini bercerita bahwa, saya bacakan, ya, mungkin terjemahannya saja langsung, ya. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi ternyata mayoritas dari kaum Bani Israel pada waktu itu meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika itu Talut sebagai panglima dari Bani Israel itu dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, sedangkan mereka yang meyakini, bagian dari mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata dengan kalimat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Betapa banyak kelompok yang kecil, ya, yang minoritas, yang marginal bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, apa ibroh dari ayat ini bagi kita saat ini secara kolektif, ya. Nah, kaum muslimin
dalam tataran kehidupan global bahkan nasional ya, itu dalam tanda kutip kita bisa katakan adalah walaupun jumlah kita besar, kita masih kategorinya marginal ya, marginal. Coba kalau Anda lihat siapa negara adidaya ya yang menguasai dunia pada hari ini adalah misalnya negara Amerika Serikat yang seperti itu ya, yang menyebabkan artinya kondisi kaum muslimin pada saat ini adalah masih dalam kondisi yang marginal ya. Nah, tapi dalam kondisi yang demikian itu bukan alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa mengembalikan kemuliaan dan kejayaan kaum muslimin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menghadirkan kejayaan itu, ya. Nah, dari Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 249 dan beberapa ayat sesudahnya, kita mendapatkan pelajaran penting. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi sebagaimana tentara Jalut, ya, mereka yang bisa artinya melakukan mendapatkan kemenangan yang hakiki dalam kehidupan mereka, maka syarat yang pertama itu adalah memang adalah loyalitas yang prima ya, kalau bahasa itunya loyalitas yang prima, ketaatan yang kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya di dalam Quran surat Al-Baqarah 249 ini diperintahkan tidak boleh meminum air kecuali hanya seteguk. Itu perintah. Nah, ketika ada yang tidak mengikuti perintah itu, maka yang tidak mengikuti perintah itu dia gagal mendapatkan kemenangan. Gagal ikut bersama kafilah yang akhirnya mendapatkan kemenangan. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir itu ya, tafsir Jalalain maksud saya, itu menjelaskan dari 80.000 orang tentara Jalut ini, ternyata hanya 4.000 orang ya yang lolos seleksi tadi, yang lolos seleksi ketaatan. Ya. 4.000 orang. 4.000 bagi 80.000 adalah 1/40 ya, atau hanya 2,5%. Jadi dari 100% Bani Israel pada waktu itu, hanya 2,5% yang lolos seleksi sebagai orang-orang yang bisa mendapatkan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sisanya lain berjatuhan dalam perjalanan ya. Tidak bisa mereka ikut bersama rombongan yang memperoleh kemenangan tersebut. Nah, ada hal lain yang kita pelajari juga ya, bahwa ada satu orang di antara tentara pasukan Jalut itu yang namanya Daud, Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nah, beliau ini ternyata menunjukkan kapasitas kapasitas personalnya yang mumpuni ya. Karena ketika terjadi pertempuran, Daud ini ternyata punya strategi yang cerdas ya. Dikisahkan kalau di dalam tafsir itu bahwa tentara Jalut itu adalah sosok yang tinggi besar ya. Panglima yang tinggi besar dan pilih tanding ya, belum pernah dikalahkan ya. Nah, sudah jumlah mereka sedikit, ini berhadapan dengan jumlah yang besar dengan panglimanya adalah penampilannya sangat menggetarkan ya. Nah, tapi Nabi Daud alaihissalam itu dia punya kecerdasan yang baik. Dia tidak menghadapi Jalut itu secara face to face, berhadap-hadapan. Kalau zaman dulu kalau Anda nonton film-film
Romawi atau film-film zaman dahulu, ketika terjadinya pertempuran itu biasanya dimulai dengan duel ya, single duel combatin atau pertempuran duel antara masing-masing tokoh dari masing-masing pasukan yang paling kuat ditampilkan untuk duel. Nah, Nabi Daud alaihissalam sebagai wakil dari kaumnya, ya, Bani Israel pada waktu itu, beliau menghadapi strateginya tadi tidak dengan, kalau Anda baca sirahnya, ya, tidak dengan pedang, tidak juga dengan lembing, ya, karena kalau dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak, pasti Nabi Daud itu kalah kalau dibandingkan dengan Jalut, ya. Jalut itu tinggi besar, ya, tentunya tangannya lebih panjang, jangkauannya lebih panjang, sehingga kalau berhadapan dengan pedang atau lembing dapat dipastikan Nabi Daud akan kalah. Tapi yang diambil oleh Rasulullah Daud alaihissalam itu adalah menjaga jarak, dan beliau melempar dari jarak yang tidak bisa dijangkau oleh Jalut. Dia menggunakan senjata yang berbeda dengan senjata Jalut, itu senjata pelontar, ya, pelontar batu. Nah, pada saat itu pilihan strateginya ternyata pilihan strategi yang tepat, ya, dan beliau akhirnya mendapatkan kemenangan atas izin Allah. Nah, adik-adik, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, ya, bahwa syarat utama kita mendapatkan kesuksesan atau kemenangan itu, ya, yang pertama itu Anda harus memiliki tadi kecerdasan spiritual yang prima. Kecerdasan spiritual itu adalah didapat dari ketaatan yang prima juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita tidak punya ketaatan kepada Allah, tidak punya ketaatan kepada Rasulnya, kita tidak akan mendapatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan langit. Nah, yang kedua adalah kecerdasan bumi, ya, kecerdasan intelektual, kecerdasan skill, kecerdasan analisis, kecerdasan finansial, dan lain-lain, itu adalah kecerdasan bumi. Ya, nah itu juga harus kita punyai, harus kita miliki. Dan ketika dua kecerdasan itu Anda miliki, maka niscaya kemenangan itu akan Anda peroleh, ya, dalam berbagai macam aspek kehidupan. Karena kalau kalian baca buku-buku manajemen tentang leadership, kisah Nabi Daud dan Jalut ini, kalau di dalam Bible, ya, David and Goliath, ya, itu oleh pakar-pakar manajemen di barat sana menjadi inspirasi, ya, untuk strategi bagaimana kalau bisnis, misalnya pelaku bisnis yang kecil, yang asetnya masih kecil, misalnya bisa mengalahkan pelaku bisnis raksasa, dan itu ternyata bisa terjadi, ya. Nah, teknik yang dilakukan oleh Nabi Daud ini bisa menginspirasi kalangan bisnismen, bagaimana mereka kemudian bisa eksis mengalahkan bisnis-bisnis yang besar yang sudah established, yang sudah mapan, ya. Nah, itu pelajaran pertama di dalam yang kita dapat dari surah Al-Baqarah ayat 249 khususnya tentang kisah Nabi Daud dan Jalut, ya. Nah, kisah yang kedua ini adalah kisah negarawan, ya, kisah pejabat publik yang sukses, yaitu adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya, beliau ini tokoh negara yang berhasil
mengatasi krisis, bahkan bukan hanya krisis di Mesir, bukan hanya krisis di negaranya, bahkan krisis di secara kawasan, ya, dapat dikatakan krisis global, ya, karena kalau kita lihat di dalam sirohnya itu, saudara-saudara Yusuf itu bukan datang dari Mesir, ya, datang dari negara tetangganya ketika terjadi krisis pangan waktu itu. Nah, Nabi Yusuf ini berhasil mengentaskan masalah krisis pangan, ya, yang luar biasa, dan bahkan strategi beliau ini itu menjadi inspirasi dari kebijakan stabilitas harga pangan internasional hari ini, ya. Nah, itu juga kita adopsi, misalnya bagaimana pemerintah melalui Bulog, ya, ketika musim panen raya, produk pangannya berlimpah, itu diserap oleh Bulog. Ketika terjadi kesulitan pangan, ya, itu pangan yang ada di gudang-gudang negara itu kemudian dilepaskan ke pasar-pasar dengan harga yang murah untuk menolong masyarakat. Itu logika atau cara yang diadopsi dari Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau sudah melakukannya beribu tahun yang lalu, ya. Jadi inspirasi yang beliau lakukan itu menjadi kebijakan standar semua negara hari ini dalam mengatasi terkait krisis pangan. Nah, baik, sekarang kita lihat, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam ini dia bukan hanya problem solver, ya. Karakteristik beliau itu bukan hanya problem solver, jadi pemecah masalah, mampu memecahkan masalah. Ya, karakteristik utamanya kalau problem solver ini saya kasih tanda tulisan merah ini, ya. Jadi beliau itu hafizun alim kalau terminologi Al-Qur'annya, ya. Hafizun alim itu, kalau hafiz itu adalah mampu memelihara, jadi amanah terhadap jabatannya. Sedangkan alim itu dia menguasai, ya, atau punya, kalau bahasa kita sekarang itu kompetensi, ya, punya kompetensi, punya kemampuan untuk atau menguasai bidang yang diamanahi kepadanya. Nah, dua hal ini itu karakteristik sebagai pemecah masalah atau problem solver. Nah, karakteristik itu ada pada Nabi Yusuf. Tapi jangan lupa bahwa Nabi Yusuf itu bukan hanya punya karakteristik seperti itu. Kita lihat karakteristik lainnya. Karakteristik lainnya adalah ternyata beliau ini punya tadi ketaatan yang luar biasa, ketaatan yang prima, ya. Kalau bahasa saya, loyalitas pada Allah yang teruji, ya. Beliau itu ternyata lebih memilih penjara daripada hidup senang tetapi bergelimang maksiat, ya. Karena kita lihat dalam kisahnya itu kan beliau pernah diajak, ya, oleh seorang wanita bangsawan tinggi yang cantik, yang punya kekuasaan untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji, ya. Tapi kemudian Nabi Yusuf menolak, ya. Dan konsekuensi dari penolakannya itu dia harus masuk ke dalam penjara. Dan beliau lebih memilih penjara daripada memenuhi keinginan wanita tersebut yang berkonsekuensi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau punya keunggulan spiritual yang sangat prima, ya. Oleh karena itu mengapa salah satu karakter yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, salah satu karakter manusia yang nanti di akhirat ketika semua orang kelabakan dengan dahsyatnya huru hara akhirat itu, yaumil masar, salah satu karakter yang diselamatkan oleh Allah dari huru hara itu adalah seorang pemuda, ya, yang diajak berbuat mesum oleh
wanita yang cantik, ya seperti Nabi Yusuf ini, tapi kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah. Nah, orang-orang punya karakter seperti itu di dunia dia mendapatkan kemuliaan, di akhirat dia mendapatkan perlindungan pada saat huru-hara akhirat. Nah, karakteristik yang lain dari Nabi Yusuf alaihissalam itu kalau Anda perhatikan, ya, beliau juga punya sifat sabar, ya. Jadi kita harus punya karakter sabar. Jadi kesulitan yang dilaluinya mulai ketika diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya yang hasut kepada beliau, ya, kemudian jadi budak, ya, dijual kepada penguasa Mesir, ya, kemudian setelah menjadi pembantu penguasa Mesir itu kemudian tadi kejadian diajak berbuat mesum oleh wanita bangsawan yang saya ceritakan tadi, kemudian beliau menolak, kemudian masuk ke dalam penjara. Itu bukan proses yang singkat, ya, tahunan, ya, sampai kemudian Allah merubah semua itu, memuliakan beliau. Dia berhasil menjawab tantangan yang tidak bisa dijawab oleh orang lain ketika Raja Mesir pada waktu itu mempunyai mimpi bahwa ada 7 sapi, kemudian 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Cerita itu mungkin adik-adik semua sudah kenal, dan Nabi Yusuf berhasil memberi penjelasan makna dari mimpi itu. Bahkan bukan hanya itu, kemudian beliau menjadi eksekutor, ya, menjadi pengambil kebijakan mengantisipasi dampak negatif yang ditafsirkan dari mimpi raja tersebut, yaitu ketika terjadi krisis pangan di Mesir pada waktu itu. Nabi Yusuf bisa mengantisipasinya. Jadi ketika sebelum terjadi krisis, ketika panen berlebih itu beliau simpan di dalam gudang-gudang. Nah, ketika terjadi paceklik panjang, ya, yang menerpa bukan hanya Mesir tapi juga negara-negara sekitar Mesir. Nah, Mesir itu yang selamat dari krisis pangan tersebut, dan bukan hanya selamat dari krisis pangan tersebut, lebih dari itu Mesir bisa menolong negara-negara di sekitarnya. Nah, ini luar biasa kemampuan Nabi Yusuf yang seperti itu. Tentu tidak didapat hanya dengan kecerdasan otak saja, ya, tapi juga dengan kecerdasan ruh, kecerdasan spiritual, kecerdasan maknawi, ya, kecerdasan yang datang dari hati yang bersih, ya, hati yang mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi karakter beliau yang mulia, beliau ini ternyata mempunyai mental yang kokoh terhadap gangguan manusia yang lain, mulai dari gangguan saudaranya yang hasut bahkan mencoba untuk membunuh beliau, sampai gangguan dari ketika beliau menjadi budak, ya. Jadi dia punya mental yang kokoh. Jadi salah satu keunggulan manusia modern hari ini yang dicita-citakan oleh para ahli psikologi itu adalah keunggulan mental, ya. Kalau ada emotional question, ada spiritual question, ada intellectual question, ada kemampuan untuk menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Ya, saya lupa istilah dalam bahasa Inggrisnya, tapi definisinya itu adalah orang di samping punya spiritual question, emotional question, ya, intellectual question, dia punya question yang satu lagi adalah dia punya mental yang bisa mengatasi gangguan, ya, gangguan dari lingkungan sekitarnya.
dia bisa eksis. Ya, mungkin dia dicaci oleh lingkungan sekitarnya, dia difitnah oleh lingkungan sekitarnya, dia dibully oleh lingkungan sekitarnya, dan seterusnya, macam-macam, banyak gangguan tersebut, tapi dia bisa eksis. Itu adalah salah satu bentuk keunggulan manusia hari ini yang salah satunya diharapkan hadir, dan itu bisa hadir pada Anda semua kalau Anda mengikuti jejak langkah Nabi Yusuf alaihissalam tersebut. Nah, karakter yang tidak kalah pentingnya ini adalah karakter para rasul, ya, yaitu adalah jiwa yang pemaaf, ya. Jadi orang pemaaf itu ketahuan kalau dia sudah memiliki kekuatan dan kekuasaan. Kalau masih kecil, masih lemah, ya, dianiaya, dizalimi, itu tidak berdaya, mengatakan maaf itu biasa, nggak ada istimewa. Tetapi orang yang dizalimi dan dianiaya, kemudian dia diberi Allah kekuasaan untuk membalas kepada orang yang menganiayanya dengan balasan yang setimpal atau bahkan balasan yang lebih. Itu dia tidak melakukan tapi memaafkan, itu baru namanya karakter dari karakter para nabi Allah, ya, karakter Rasulullah. Nah, adik-adik juga harus punya karakter yang sedemikian, ya. Kita harus punya jiwa pemaaf terhadap orang-orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, pada saat nanti ketika kita mampu melakukan pembalasan. Itu hal yang seperti itu adalah karakter para nabi Allah. Sebagaimana Rasulullah memaafkan tokoh-tokoh kafir Quraisy, ya, dan para pengikutnya yang telah menzalimi beliau, bahkan bukan hanya menzalimi, ya, memfitnah beliau, bahkan mencoba membunuh beliau, membunuh para sahabatnya. Tapi ketika terjadi Fathul Mekah, terjadi penaklukan Mekah, tidak ada satupun manusia yang terciderai, yang apalagi sampai terbunuh. Bayangkan ketika misalnya penaklukan Genghis Khan terhadap Baghdad, ya, penaklukan Belanda terhadap satu kerajaan di negara kita, itu bisa mengakibatkan mati ratusan bahkan ribuan orang, terjadi genosida, ya, terjadi pembunuhan habis-habisan. Nah, hal seperti itu tidak boleh terjadi pada sosok-sosok yang menjadi pengikut para rasul, khususnya Rasulullah Muhammad SAW, dan bahkan juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, adik-adik yang saya banggakan, nah, jadi kalau kita lihat dalam konteks kebijakan publik, ya, nah, kebijakan publik itu akan menghadirkan yang namanya keadilan dan kesejahteraan, ya, kalau para pengambil kebijakannya itu adalah karakternya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya, karakternya adalah seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau tidak punya karakter sedemikian, maka akan sulit kebijakan publik, sebagus apapun kebijakan publik itu, bisa berimplikasi pada keadilan, hadirnya keadilan, dan hadirnya kemakmuran. Walaupun kebijakannya itu sama. Contoh, ya, hari ini kita mengadopsi kebijakan yang sama dengan dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu apa yang dilakukan bukan hanya kita, tapi semua negara melakukan hal yang sama, ya, ketika mengantisipasi krisis pangan. Tapi dampaknya berbeda. Dampaknya berbeda. Ketika tokoh sekaliber Nabi Yusuf yang melakukan itu krisis pangannya tuntas, hilang. Tapi ketika orang yang tidak punya karakter seperti Nabi Yusuf melakukan hal yang sama, itu krisis pangan tidak bisa hilang, bahkan bisa berkepanjangan dan bisa berkelanjutan, ya. Nah,
Jadi Jadi kalau kita lihat bahwa salah satu keunggulan Nabi Yusuf itu, kalau di dalam Quran surat Yusuf 55 itu dikatakan beliau itu kan adalah yang harus Anda miliki sifat hafizun alim, ya. Hafiz itu tadi dalam konteks integritas, jadi mampu memelihara. Kemudian alim itu dia adalah dalam konteks kompetensi. Dia memiliki kemampuan. Jadi integritas, keunggulan kebersihan, ya, kebersihan diri, ya. Kemudian al-alim itu adalah penguasaan terhadap lapangan yang kita geluti. Jadi hal seperti itu harus Anda tanamkan di dalam diri Anda, bahwa Anda memiliki sosok yang amanah, sosok yang kalau dikasih aktivitas amanah pekerjaan itu dilakukan dengan prima, mendatangkan hasil yang prima. Kalau berjanji itu tidak bohong, ya, tidak khianat, ya. Kemudian al-alim, Anda harus menguasai bidang-bidang yang Anda tekuni. Jadi kalau misalnya seorang mahasiswa ekonomi, ya, dia dengan inspirasi dari ayat ini dia akan berusaha untuk menjadi, ya, seorang bisnismen. Kalau dia bisnismen misalnya, ya, bisnismen yang amanah dan bisnismen yang menguasai bidangnya, sehingga dia menjadi bisnismen yang sukses, begitu, ya. Nah, adik-adik yang saya muliakan, jadi kalau kita lihat dari Quran surat Yusuf 55 itu adalah ada beberapa aspek yang kita harus Anda internalisasi, ya. Anda masukkan di dalam diri Anda. Yang pertama adalah pemahaman dan penguasaan ilmu, ya. Jadi ilmu apapun yang Anda geluti saat ini, misalnya dari beragam fakultas kan ini, berusahalah untuk menjadi mahasiswa atau siswa yang paling baik pemahaman dan penguasaan ilmunya, ya. Nah, kemudian Anda juga harus memiliki skill spesialisasi dari aktivitas baik bidang ilmu Anda ataupun apapun yang Anda tekuni, ya. Apakah bisnis ataukah aktivitas sosial, aktivitas organisasi, ya. Jangan salah bahwa aktivitas organisasi misalnya itu punya dampak terhadap keberhasilan seseorang, ya. Jadi kalau Anda cermati misalnya para tokoh-tokoh kita yang duduk sebagai apakah menteri, gubernur, ya, atau pejabat-pejabat tinggi, kalau Anda cek track record mereka ketika mahasiswa, umumnya mereka adalah para aktivis organisasi. Nah, hal seperti itu juga jangan Anda abaikan, ya. Di samping belajar, membaca buku di lab dan seterusnya, ya, tapi juga Anda harus punya beragam skill. Bisa skillnya bisnis, organisasi, ya, atau aktivitas kemasyarakatan, ya, dan yang lain-lain, selama itu bermanfaat, ya. Nah, kemudian tadi memahami medan kerja kita, medan kerja adik-adik, ya, termasuk penguasaan lapangan dan ancaman, risiko, dan peluang di seputar kalau profesi, ya, profesi nanti Anda akan masuk pada profesi tertentu. Nah, itu juga harus Anda pahami ancaman, risiko, dan peluang seputar profesi yang Anda geluti. Nah, adik-adik, mungkin ini, ya, yang dapat saya sampaikan sebagai
pengantar kalau mungkin ada diskusi nanti pada kesempatan kali ini. Saya sangat bersyukur bisa berinteraksi dengan Anda semua dan Pak Riyadi, ya. Dan mungkin untuk sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya tertarik dengan materi yang terakhir itu tadi itu, yang kaitannya dengan adik-adik mahasiswa. Mungkin adik-adik mahasiswa bisa bertanya kepada Prof. Andi terkait perkuliahan. Beliau guru besar di Universitas Bengkulu, ya. Ya. Silakan, Dek, saya buka dulu ininya, sebentar. Ini kalau nggak raise hand nggak bisa ini. Coba yang mau bertanya raise hand. Ada yang mau bertanya bisa raise hand. Nanti saya buka. Belum ada? Pada bingung kah? Prof, saya ingin bertanya Prof terkait dengan itu tadi kebijakan Nabi Yusuf itu yang yang menyimpan bahan pangan gitu untuk persiapan pada musim kemarau gitu ya. Apakah itu berdasarkan wahyu atau bagaimana ya, Prof? Ya, kalau kita baca kisah dalam Quran surat Yusuf itu, Pak Riyadi, tapi mohon saya juga dikoreksi, saya bukan ahli tafsir, ya. Jadi dari mimpi Raja Mesir pada waktu itu kan beliau bisa menafsirkan mimpi tersebut, ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mimpi itu kan terkait, kalau bahasa kita sekarang itu adalah forecasting, ya, ramalan. Nah, forecasting itu bisa dipelajari secara kauniyah, ya, secara ilmiah, ya. Ya, saya misalnya mempelajari bagaimana memforecasting, meramal inflasi bulan depan misalnya, ya, atau apakah terjadi dampak COVID ini terhadap ekonomi Indonesia, itu bisa diramal atau di forecasting, ya. Secara bukan ini ya, bukan mendatangi peramal ya, Prof, ya. Nah, kalau mendatangi peramal itu lain lagi, ilmunya kan yang jelas secara syariahnya kan kita dilarang kalau untuk mendatangi peramal untuk menebak sesuatu yang gaib, ya. Atau untuk menjelaskan sesuatu yang gaib. Yang biasanya peramal kan biasanya menggunakan hal-hal yang gaib, ya, makhluk gaib, misalnya jin, untuk memberikan penjelasan tentang sesuatu yang gaib. Tapi kalau misalnya kita meramal apakah besok hujan atau tidak, ya, apakah harga beras ini bulan depan itu akan naik atau turun, itu ada ilmunya, ada sainsnya, ada mekanismenya, ada metodologinya, dan itu bisa dipelajari oleh siapapun yang menggeluti ilmu itu. Tapi kalau misalnya kamu menanyakan, adik-adik menanyakan misalnya, jodoh saya dengan si fulan ini ke depan itu baik atau tidak, itu tidak ada itu ilmu sainsnya. Yang ada itu adalah penggunaan ilmu yang tidak berlandaskan sains, tapi ilmu untuk sesuatu yang gaib. Nah, kalau untuk yang gaib itu kan kita dilarang, kecuali mendapat petunjuk, ya, dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan kita dilarang, salah satunya dilarang menanyakan hal yang gaib itu terkait tadi jodoh, ya,
masa depan kita kepada yang namanya, kalau bahasa itunya kahin ya, itu adalah tukang-tukang sihir atau paranormal. Nah, gitu Pak Riyadi. Tapi saya meyakini Nabi Daud itu dia diberi oleh Allah wahyu, karena dia bisa dengan sangat persis ya, precise kalau bahasa Inggrisnya itu ya, sangat tepat ya mengatasi masalah itu, bahkan mendeteksi detail kapan terjadinya krisis pangan itu sehingga bisa diantisipasi sejak awal. Hanya Mesir yang bisa eksis dan bisa menyelamatkan negara-negara di sekitarnya. Nah, itu kan kalau kalkulasi kemanusiaan pasti ada errornya. Ya, pasti ada salahnya. Jadi kalau kayak BMKG meramal besok itu hujan, ada kemungkinan dia salah ramal. Besok ternyata tidak hujan, bahkan panas misalnya. Itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau dalam kisah di dalam Al-Qur'an itu beliau bisa secara persis ya, tepat menerapkan semua kebijakan-kebijakannya itu sehingga Mesir itu bisa selamat dari krisis pangan. Bahkan bukan hanya selamat, bisa menyelamatkan juga negara lain dari krisis pangan, karena saudaranya Nabi Yusuf itu kan bukan berasal dari Mesir, ya, datang ke Mesir untuk mendapatkan bantuan pangan. Nah, itu adalah contoh bagaimana ketika kebijakan publik itu dilakukan oleh sosok-sosok yang kita katakan tadi seperti Nabi Yusuf, itu kelihatannya bukan hanya kekuatan kemanusiaannya yang bisa berhasil, tapi lebih dari itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah itu akan berpihak kepada orang-orang yang punya loyalitas yang prima kepadanya. Contohnya tadi pasukan Talut itu hanya jumlahnya kecil, sedikit, itu bisa mengalahkan jumlah yang besar. Itu bukan karena kehebatan mereka, ya, bukan karena jumlahnya yang besar, bukan karena strateginya yang luar biasa hebat gitu, tapi benar-benar karena salah satunya adalah karena keberpihakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Pak Riyadi, mungkin saya bisa dikoreksi nih, Pak Riyadi juga saya tidak lebih tahu dari beliau ini ya. Begitu adik-adik mahasiswa. Ada yang mau bertanya? Disilakan raise hand. Mau tanya tentang Nabi Yusuf kah atau bagaimana? Black kosong kah? Oh iya, sambil jalan, ini terkait dengan ini, Prof, terkait dengan COVID memang masih ada yang berkeyakinan mungkin mereka, saya nggak tahu juga ini, Prof, mengatakan ekstrimnya COVID ini, yaitu kalau kita mempercayai media-media sosial, bukan lagi itu negatifnya. Bagaimana, Prof? Ada yang mengatakan konspirasi lah, terus vaksin itu ada chip, lucu saya lihat itu Prof. Tapi masih ada, saya heran kok masih ada ya, Prof, ya, yang percaya kayak demikian itu, Prof. Ya, hari ini kan memang informasi itu kan membludak ya. Kita bisa dapat informasi dari semua jalur, khususnya dari media sosial misalnya. Nah,
salah satu informasi itu kan yang kita diajarkan oleh agama kita, oleh Al-Quran itu yang pertama adalah tabayun ya. Yang pertama adalah tabayun. Nah, salah satu bentuk tabayun itu adalah menanyakan pada ahlinya, ya, menanyakan pada ahlinya. Contoh misalnya terkait vaksin, bahwa vaksin itu misalnya maaf, contoh terkait apakah ini konspirasi, COVID ini konspirasi atau tidak, ya. Pertanyaan konspirasi atau tidak itu jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi yang jelas COVID itu telah menyebar kemana-mana dan korbannya itu terbukti bukan hanya ratusan atau bukan hanya ribuan, tapi seluruh dunia sudah jutaan, ya. Bahkan kayak saya di tempat saya ini, tetangga saya ada yang meninggal karena COVID, ya, dan ada belasan lain yang terdampak COVID. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan itu tidak ada. Kalau masalah itu konspirasi atau tidak konspirasi itu ya bisa terjadinya karena konspirasi, bisa juga tidak karena konspirasi. Tapi virusnya itu jelas ada, dan untuk mengatasi virusnya itu adalah tentunya caranya adalah tidak make sense atau tidak berguna kita mengatakan itu konspirasi lalu kemudian tidak mempercayai virus itu tidak bisa seperti itu. Yang jelas virusnya itu ada dan itu harus diatasi. Dan cara mengatasinya tadi kembali kita tanyakan kepada para ahlinya. Para ahlinya kan ada ahli virus, ada ahli kedokteran dan berbagai macam ahlinya. Mereka itulah yang bisa menjelaskan secara akurat tentang hal-hal yang kita pertanyakan tersebut. Dan salah satu prinsip di dalam Islam itu adalah ketika mayoritas para pakar, khususnya para pakar Muslim, ya, bersepakat tentang satu hal, insya Allah itu adalah yang terbaik, ya. Jadi tidak ada para pakar kita kalau dari kaum muslimin sekalipun yang mengatakan virus COVID itu tidak berbahaya misalnya, tidak mematikan, ya, tidak ada itu, ya. Semuanya ijma, saya rasa sepakat gitu ya kalau bahasa itunya. Semua pakar, baik pakar keislaman maupun pakar kaumiyah, pakar terkait virus dan lain-lainnya dari kalangan kaum muslimin baik Indonesia maupun internasional, bahwa virus itu berbahaya dan mematikan dan harus diatasi. Dan salah satunya misalnya dengan vaksin, dengan masker, dengan mencuci tangan, ya, dengan menjaga jarak, itu adalah standar-standar yang disepakati bukan hanya oleh pakar non muslim tapi juga oleh pakar-pakar muslim. Jadi kita tidak ragu, saya rasa ya, kalau saya pribadi tidak ragu bahwa virus itu berbahaya, ada, dan harus kita antisipasi, ya, mudaratnya. Tentang terkait konspirasi atau tidak, saya mengatakan bisa konspirasi, ya bisa juga tidak, ya. Peluangnya 50-50. Itu kan untuk membuktikannya itu kan saya tidak punya ilmunya, itu sulit membuktikan itu, ya. Tapi yang jelas virusnya itu ada dan berbahaya. Ya, virus itu bisa terjadi karena ada yang membuat, bisa terjadi seperti itu, ya kan? Atau virus itu bisa terjadi karena peristiwa alamiah, ya. Tapi kalau ada yang membuat, itu yang kita namakan konspirasi. Ya. Itu Pak Riyadi. Tapi terlepas konspirasi atau tidak, ya virus itu yang harus kita atasi. Ya, memang kalau saya perhatikan tiba-tiba ya akhir tahun 2019 tuh tiba-tiba muncul virus di Wuhan gitu kan. Kemudian cepat menyebar sampai ke kita. Tadinya kita masih nonton aja di TV. Wah, itu di sana, enggak sampai sini. Ternyata nyampe juga. Udah. Jadi walau alam nggak tahu ini sampai
varian ketiga varian MU. Nah, terus para ahli epidemiologi mengatakan nyampe ke Indonesia gelombang 3 katanya. Aduh, waduh, bulan ya. kapan mahasiswa bisa kuliah? Saya pikir nih kok gini nih. Iya. Itu Prof. Terkait dengan memang kondisi kita sekarang, Prof ya. Prof kan sudah biasa kebijakan publik. Ya. Bagaimana? Sebentar, saya mau nanya. Adik-adik, ada yang mau tanya nggak nih? Jangan dengarkan saya ngobrol. Oh, ada nih. Prof, silakan baca di ininya, Prof. Banyak lagi nih. Mau tanya langsung atau chat nih? Rian Desi. Silakan. Saya ini ya. Saya sebentar, bisa nggak saya waduh, sebentar. Dan saya pernah baca bahwa mimpi tidak boleh diceritakan. Bagaimana hukumnya terkait menceritakan mimpi itu, Pak? Desi. Ya. Sebenarnya kalau Desi mau resen, saya biar dengar orangnya langsung dong. Coba di unmute sekarang, Des. Unmute, Des. Di unmute. Nah, itu udah. Ayo, tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya, Pak. Sinyal saya kurang bagus, jadi tidak bisa on cam. Ya. Jadi kan tadi setelah mendengar penjelasan dari Prof, Nabi Yusuf bisa membaca mimpi gitu ya, Pak. Nah, saya pernah baca kalau mimpi itu tidak boleh diceritakan. Lalu bagaimana tuh Pak terkait dengan Nabi Yusuf bisa membaca mimpi? Apakah perintah tidak boleh menceritakan mimpi itu ada setelah zaman Nabi Yusuf gitu Pak? Baik, Pak, terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin Pak Riyadi itu bisa jawab. Baik, saya terus terang belum membaca mungkin hadisnya ya, kalau bahwa tidak boleh menceritakan mimpi kita kepada orang lain ya. Jadi kan saya tidak tahu itu apakah ada larangan seperti itu. Mungkin Pak Riyadi bisa mengkoreksi kalau saya salah. Nah, tetapi kalau dalam konteks Nabi Yusuf alaihissalam itu kan beliau mendapatkan informasi mimpi itu kan dari sahabatnya yang juga pernah bermimpi ya, dan ternyata tafsir yang diberikan Nabi Yusuf itu adalah benar dan dia selamat dan kemudian menjadi pegawai istana kan. Nah, tetapi pada waktu sebelum keluar itu sudah diingatkan oleh Nabi Yusuf agar kalau dia sudah bertemu dengan raja pada waktu itu menyampaikan keadaan Nabi Yusuf alaihissalam, tapi kemudian dikatakan oleh Allah setan menjadikan orang tersebut lupa ya. Nah, tapi kemudian terjadi mimpi yang seperti diceritakan dalam Quran surat Al-Baqarah tadi. Itu kan menyebabkan si orang tersebut ingat kembali kepada Nabi Yusuf ya. Sehingga tidak ada yang bisa menafsirkan secara baik, tidak memuaskan, dan ternyata Nabi Yusuf kemudian bisa menafsirkan mimpi itu, dan rajanya percaya ya, dan memang ternyata kemudian apa yang disampaikan oleh beliau itu terbukti ya, sebagaimana juga ketika dia menafsirkan mimpi dari dua orang yang sama di penjara dengan dia, itu semua terjadi dan terbukti. Nah, adik-adik, jadi dari konteks ini memang ilmu mimpi ya, ilmu tentang mimpi itu sepengetahuan saya itu bukan ilmu yang ilmu yang bersifat kauniyah ya.
Artinya dia bukan sesuatu yang bisa dipelajari secara saintifik. Kalau mimpi Anda seperti ini, ada metodologinya untuk menafsirkannya. Ya. Nah, jadi itu sesuatu yang kembali sifatnya sesuatu apa ya? Yang gaib gitu ya. Mungkin karena gaib itulah mungkin kita tidak boleh sembarangan mencoba menafsirkan mimpi. Karena argumentasinya dari mana Anda tahu? Tafsirnya seperti itu. Ya. Nah, hal yang gaib itu kan hanya boleh ada rujukannya, ada referensinya. Jadi kalau Anda mencoba menafsirkan mimpi, referensinya dari siapa Anda bisa menafsirkan mimpi tersebut. Secara kauniyah dia tidak bisa dipelajari ya. Artinya secara saintifik, secara sains, mimpi seperti ini adalah tafsirnya seperti ini, itu tidak ada. Belum sampai hari ini tidak ada metodologi untuk itu. Ya. Nah, kecuali yang sifatnya bukan kauniyah. Ya tadi, kalau para paranormal kan menggunakan jalur yang gaib juga, ya, menggunakan katanya ya dengan datang ke alam gaib itu, ke alam ruh, ya, atau dengan bantuan dari makhluk gaib. Nah, hal yang seperti itu kan kita sudah dilarang, jelas dilarang, karena itu bagian dari bahkan bagian dari akidah. Orang yang seperti itu bisa kategorinya masuk dalam musyrik, ya. Nah, itu yang perlu mungkin saya sampaikan ya, terkait mimpi tersebut ya. Jadi kalau Anda ingin menafsirkan mimpi, pasti metodologinya tidak ada. Dan kalau metodologinya Anda ajarkan kepada orang lain, metodologi yang namanya metodologi sains itu kan dia sifatnya bisa dilakukan oleh siapa saja, dan prosesnya itu transparan ya. Ada mekanisme yang masuk ke dalam akal sehat manusia. Nah, tetapi kalau menafsirkan mimpi, nah itu saya belum tahu ada metodologi ilmiahnya itu cara menafsirkan. Ya, ada itu. Nah, oleh karena itu berbahaya kalau kemudian kita menggunakan cara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu menggunakan sesuatu yang dalam kaitannya dengan dengan jalur tadi, menggunakan jin misalnya, menggunakan mekanisme yang terkait dengan hubungan dengan alam gaib yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ya. Jadi semua yang terkait alam gaib itu harus ada hujahnya, itu harus ada nasnya. Jadi misalnya kamu tidak boleh minta tolong dengan jin, itu dilarang. Itu bagian dari akidah. Ya, minta tolong pada makhluk gaib itu tidak boleh. Tapi kalau minta tolong kepada sesama manusia, itu sudah diperintahkan atau saling tolong menolong. Tapi tolong menolong antara manusia dan jin itu tidak diperintahkan. Ya. Jadi kalau ada yang menggunakan jin, ya itu dia sudah salah, ya, dan bisa masuk kategori musyrik. Gitu. Itu Pak Riyadi mungkin bisa mengkoreksi ya dari apa yang saya sampaikan. Terkait dengan mimpi, memang yang dilarang itu diceritakan adalah mimpi-mimpi yang buruk, mimpi yang jelek-jelek. Yang baik-baik bolehlah diceritakan. Cuman masalahnya adalah mimpi itu kalau menjadi kenyataan itu yang seingat saya, dan saya sering gitu yang seperti itu tuh. Kok kayaknya pernah yang seperti ini, kejadian suatu kejadian, kok saya pernah ingat ya kejadian ini, di mana ya? Kok ada di depan saya gitu. Mungkin itu mimpi kali ya tadinya. Nah, ya yang kayak gitu itu biasanya memang mimpi-mimpi yang menjadi suatu kebenaran itu apa sih istilahnya? Ya, bagian dari apa sih, kenabian gitu loh, apa namanya? Ya, benar. Ada hadisnya itu Pak.
seperberapanya kenabian gitu, mimpi-mimpi yang kebenaran, yang menuju yang sampai ke kebenaran, tapi jarang ya mimpi yang seperti itu. Lebih banyaknya plong aja kalau tidur kosong gitu. Kecuali mimpi buruk. Nah, mimpi buruk itu biasanya terkait dengan apa yang dikerjakan sebelum tidur itu biasanya mimpi-mimpi buruk. Nggak tahu malam ini kan. Itu ada Wawa Pratama mau bertanya nih. Saya unmute. Oke, silakan unmute sendiri. Terima kasih Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wawa Pratama dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Sama dengan saya. Saya program agribisnis juga. Ya Pak. Yang saya tanyakan bagaimana cara pengaplikasian kesabaran Nabi Yusuf dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Baik, terima kasih Pak. Oh, sabaran, Prof. Ini berat nih pertanyaan ini. Iya, Prof. Mudah menjawabnya, Pak. Tapi sulit melaksanakannya maksud saya. Ya, jadi kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi Yusuf itu kan, dia itu oleh saudara-saudaranya sendiri ya, saudara satu ayah ya, itu kan bahkan berusaha dibunuh ya, dilenyapkan ya, direkayasa sedemikian rupa. Nah, ini kesabaran yang pertama. Kemudian bukan hanya itu, kemudian beliau menjadi budak. Ya. Dalam proses menjadi budak, digoda oleh majikannya karena tidak mau memenuhi keinginan majikannya, masuk dalam penjara. Jadi waktu Allah untuk menggojlok beliau dengan sejumlah ketidaknyamanan, sejumlah kesulitan, itu bukan 1 hari 2 hari. Kesenangan juga, Prof. Itu iya. Ada bangsawan. Gimana? Silakan Pak Rede. Juga kesenangan juga itu ditawarkan oleh siapa namanya istri raja itu. Iya, benar. Jadi sabar itu kan pertama sabar ketika kita mendapatkan kesulitan dan sabar dalam mentaati Allah. Salah satu yang ditunjukkan, semuanya ditunjukkan oleh Nabi Yusuf AS. Jadi sabar ketika beliau dalam kesulitan, dicemplungkan ke sumur, dijadikan budak, dipenjara, ya itu sabar dalam musibah dan kesulitan. Tapi juga sabar dalam mentaati Allah, diajak oleh orang yang cantik, berkuasa, punya jabatan tinggi, ya bisa diberikan kemuliaan juga. Tapi konsekuensinya dia harus bermaksiat dan dia menolak, dia sabar menerima konsekuensi dari ketaatannya kepada Allah. Itu juga bagian dari sabar yang luar biasa. Nah, sabar-sabar yang seperti itu harus kita miliki. Nah, memang tidak mudah ya, tidak mudah. Makanya Allah itu ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu tinggal tunggu waktu saja akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Selama dia tadi seperti yang saya sampaikan, ya mencontoh salah satunya apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Karena kan ada sunnah tadaul di dalam kehidupan itu ya. Baik kita secara komunitas ataupun secara personal. Kalau bahasa orang tua kita tuh seperti roda ya katanya ya. Kadang-kadang di bawah, kemudian di atas. Itu suatu sunnah dalam kehidupan. Jadi tidak pasti seseorang itu tidak dalam satu waktu atau seterusnya dia berada pada posisi yang puncak. Pada suatu waktu dia akan turun. Sebaliknya, begitu juga. Tidak selamanya posisinya itu sulit, menderita. Akan ada tiba waktunya dia naik. Nah, memahami hal yang seperti itu, ya namanya sudah sunnah pergiliran ya. Ya begitu juga dalam dalam peradaban, ya. Walaupun Islam itu adalah inna dinna indallahil Islam, ya. Tapi sunnah peradabannya tetap ada waktunya peradaban Islam itu turun ke bawah. Ya. Nah,
tapi nanti akan kembali juga dia naik ke atas, ya. Nah, yang hal-hal yang seperti itu, menyadari hal-hal yang seperti itu, kita ketika berhadapan dengan kesulitan itu punya apa tadi? Apa istilah saya tadi? Kemampuan untuk apa ya? Bertahan, kemampuan untuk apa? Bertahan menghadapi ketidaknyamanan, kesulitan. Dan dengan demikian kita menjadi apa? Menjadi eksis dan bisa sukses, gitu ya. Karena kalau tidak punya kemampuan seperti itu, yang namanya tidak sabar, dampaknya kan ya akhirnya gagal mencapai kemenangan yang hakiki tadi, ya. Kemenangan hakiki itu adalah yang paling mendasar adalah ketika di akhirat kita mendapatkan jannahnya Allah. Itu adalah kemenangan yang hakiki, ya. Kalau di luar itu bukan kemenangan yang hakiki. Kalau Anda dapat uang 1 miliar, itu bukan kemenangan hakiki. Anda dapat jabatan presiden, itu bukan kemenangan hakiki. Tapi kemenangan hakiki itu adalah nanti ketika di akhirat Anda mendapatkan jannahnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, itu adalah kemenangan hakiki. Nah, kesadaran yang seperti itu tidak bisa hadir, tidak bisa Anda miliki, tidak bisa kita miliki kalau kita tidak terlatih, tidak melatih diri sejak muda seperti ini. Ya, pertama seperti sabar di dalam mentaati Allah, sabar di dalam apa menghadapi kesulitan-kesulitan, ya, dan sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu bentuk kesabaran yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang kemudian Allah merubah. Jadi Allah itu kan apa? Dia berpihak. Beliau itu berpihak. Allah itu berpihak. Dan berpihaknya kepada tadi, pada orang-orang yang sabar. Ya, salah satunya bukan hanya sabar, tapi dia juga beriman. Ya. Nah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalimat itu selalu apa? Harus kita yakini. Nah, kalau sudah Allah berpihak, akan tiba waktunya kesulitan Anda berubah menjadi kemudahan, ya. Keterpurukan Anda menjadi apa? Kemuliaan. Itu tinggal adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau kita lihat tadi kata-katanya tadi kan, betapa banyak golongan kecil bisa mengalahkan golongan yang besar karena dengan izin Allah tentunya. Nah, hal yang seperti itu artinya logika manusia kan mengatakan selalu kalau kita marginal, kita miskin, kita kecil, kita apa memiliki kekurangan, ya misalnya ada disabilitas, ada orang yang buta matanya, pendengarannya tidak berfungsi, ya. Tapi ternyata itu semua tidak menjadi apa? Alasan untuk tidak sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau tadi terinternalisasi di dalam diri kita apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an di dalam Quran surah Yusuf dan Quran surah Al-Baqarah terkait tentara Talut melawan tentara Jalut tersebut, ya. Jadi adik-adik, kalau Anda memiliki kesabaran seperti Rasulullah Yusuf alaihissalam, dan itu saya rasa itu sangat sulit, ya, sangat-sangat sulit, ya. Contoh sabar, sangat sulit orang yang sabar ketika diajak seorang wanita yang cantik, yang kaya, yang berkuasa, difasilitasi untuk melakukan maksiat, tapi dia sabar menghadapi konsekuensi dan menolak. Itu sesuatu yang sesuatu yang black swan kalau bahasa itunya. Black swan tahu nggak? Angsa hitam. Sesuatu yang sulit dicari.
Karena semua angsa itu umumnya putih. Kalau ada angsa hitam itu sesuatu yang hampir mustahil. Nah, oleh karena itu wajar kemudian sesuatu yang langka seperti itu, ya akhlak yang langka seperti itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang luar biasa juga, ya. Ya, salah satunya adalah di akhirat orang-orang seperti itu mendapat perlindungan Allah dari huru-hara akhirat. Nah, jadi kalau Anda ingin mendapatkan karakter yang mulia seperti itu, ya mulai berarti kesabaran seperti itu dari saat usia muda seperti ini, ya. Pak Riyadi, begitu? Bahwa kalau dari saya kepada adik-adik, sabaran itu terkait erat sekali dengan keimanan, keyakinan. Ya. Sabaran itu terkait sekali dengan keyakinan, dengan keimanan. Dari mana? Kok bisa? Ya, tentu kesabaran di dalam ajaran Islam, ya. Kita bersabar dengan ujian, bersabar juga dengan ya semua ujian. Ujian itu ada yang kenikmatan, ada juga yang kesusahan. Itu ujian itu. Adik-adik kan terbiasa nih baca terjemahan Al-Quran nih. Sering nih di ayat-ayat terakhir Al-Quran itu kebanyakan mereka itu tidak bersyukur, kebanyakan tidak menggunakan akalnya, kebanyakan apalagi masuk neraka, kebanyakan itu. Tapi di ayat-ayat yang lain, adik-adik kan sering baca juga, hanya sedikit yang bersyukur, hanya sedikit yang menggunakan akalnya, hanya sedikit yang masuk surga. Memang begitu. Jadi Al-Quran sendiri sebagai mukjizat yang masih kita bisa saksikan sampai sekarang, itu sudah menjelaskan secara jelas itu. Sering diulang-ulang. Nah, modalnya cuma keyakinan, keimanan kita pada Al-Quran, keimanan kita pada kitab ini. Kita harusnya, kalau saya ya teknik ya, saya kan dosen teknik. Al-Quran itu kan menceritakan hal-hal yang sudah lampau kan, yang sudah lewat. Tapi benar kejadiannya kan, yang sekarang juga diceritakan oleh Al-Quran. Mengapa yang akan datang, yang akhirat, terus kita ragu. Padahal Al-Quran itu satu kesatuan. Mukjizat itu. Modalnya keyakinan, nggak ada lain, modalnya keyakinan. Itu, sabar atau tidak, ya itu keyakinan. Saya jadi ingat waktu Rasulullah sedang berdiskusi dengan Abu Bakar. Didatangin orang tuh mencaci maki Abu Bakar satu kali, sabar, senyum Rasulullah, dicaci lagi, sabar, senyum Rasulullah. Yang ketiga kalinya nggak tahan juga Abu Bakar, dimarahinnya. Begitu marah, Rasulullah pun langsung pergi tinggal. Wah, kata Abu Bakar, sepertinya aku ada salah nih, apa nih? Terus tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa meninggalkan aku? Ternyata apa kata Rasulullah? Waktu pertama kali kamu dicaci maki itu sama orang itu malaikat itu datang malaikat. 2 kali malaikat itu datang. Wah, makanya Rasulullah senyum-senyum. Begitu 3 kali nggak tahan Abu Bakar kan, balasnya juga. Langsunglah malaikat itu pergi. Rasulullah pun juga ikut pergi. Karena yang datang itu yang menggantikan malaikat itu, yaitu iblis gitu. Ya, itu pelajaran. Ada kisahnya itu. Jadi gimana? Hal apapun itu Allah menyaksikan ya. Satu lagi tentang Allah menyaksikan ini kita relatif nih akhirnya nih, keyakinan juga nih. Benar nggak ya Allah menyaksikan atau enggak ya? Kalau dulu masih kecil sih mungkin biasa itu makan minum kalau bulan puasa kan, masuk dalam kamar kan. Tapi kalau udah besar kayak gini, adik-adik masih mau gitu makan minum, mau batalkan puasanya? Kok nggak mau? Ngapa ya? Kok nggak mau? Merasa apa? Merasa apa nih? Nggak mau batal puasanya merasa apa? Lu kan nggak ada yang lihat. Takut nggak diterima puasanya. Yakin kan?
Kalau bulan puasa yakin-yakin. Kalau udah lewat bulan puasa, lewat lagi yakinnya. Itu keyakinan itu. Nah, keyakinan itu naik, turun, naik, turun. Kalau bisa sih naik terus. Wah, semakin tinggi keyakinan kita, sebenarnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Dan satu hal, di akhirat nanti itu, kita ini nih, masuk Prof, punya kedudukan masing-masing di akhirat. Kita di akhirat itu akan memiliki kedudukan masing-masing. Saya nggak tahu dengan adik-adik ini. Saya pun nggak tahu saya berada di mana. Apakah di atas atau di bawah adik-adik. Saya nggak tahu di mana. Karena masing-masing kita, keyakinan kita masing-masing. Tetapi sekali lagi, kedudukan kita di akhirat itu kita sendiri yang bisa merencanakan. Kalau kita mau kedudukan kita tinggi, ya udah kuatkan keimanan, keyakinan, banyak amal gitu. Kalau bisa amalnya itu amal jariah. Karena kalau amal yang tidak bersifat jariah, kalau kita meninggal putus sudah. Tapi kalau amal jariah, begitu kita meninggal masih ngalir terus pahalanya, ngalir terus. Nah, itu yang kejar tuh. Saya memang saya setting seperti itu. Rugi saya nih. Kalau saya mati sekarang terus putus amal saya, rugi saya. Bagus saya mati tapi amalnya ngalir terus. Gimana caranya? Buat konsep, kerjakan. Buat konsep, kerjakan. Buat pendidikan muslim, kerjakan. Buat sahabat Quran, kerjakan. Jalan terus. Nah, adik-adik juga samalah. Bagaimana caranya bisa beramal jariah? Itu kalau dari saya, Prof. Sudah mau habis, Prof. Silakan ini closing statement, Prof. Ya, saya setuju dengan Pak Riyadi. Adik-adik, ya, dari apa yang saya sampaikan tadi, ya bukan hanya untuk kalian ya, saya mengingatkan diri saya pribadi juga, dan begitu juga Pak Riyadi juga ya. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah ya, dan salah satunya atau salah duanya tadi kisah itu telah kita sampaikan di dalam forum ini ya, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Makanya dari mentadaburi kisah-kisah seperti itu memberikan inspirasi, memberikan juga tadi kalau pakai istilahnya Pak Riyadi tadi, memberikan keyakinan kepada kita sehingga ada energi ya. Makanya iman itu adalah energi yang luar biasa untuk beramal, untuk berbuat. Kalau yang lain itu tidak bisa diandalkan, tapi iman itu adalah energi yang luar biasa untuk kita beramal dan berbuat baik ya. Dan salah satu meningkatkan iman itu tadi kalau kata Pak Riyadi tadi, naik dan turun ya, dia bisa yazidu wa yanqus, dia bisa naik dan bisa juga turun ya. Kita naikkan dengan beribadah kepada Allah, taat pada Allah. Salah satunya adalah mentadaburi ayat-ayat Quran, menyerapi maknanya ya, kemudian mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran tersebut. Dan mudah-mudahan itu kita memiliki energi yang tidak pernah habis untuk beramal sampai akhir hidup kita ya. Termasuk yang paling utama tadi disampaikan oleh Pak Riyadi adalah amal itu salah satu memanage amal. Jadi memprioritaskan amal itu adalah amal yang durasinya walaupun kita sudah tiada, dia tetap ada gitu, tetap terus mengalir ya. Jadi tadi amalnya amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu kita memberi manfaat bagi orang lain ya. Kemudian nanti kalau kalian berkeluarga ya, mendidik anak-anak kalian dengan baik sehingga menjadi anak yang soleh, dan dengan kesolehannya itu dia bisa mendoakan kalian walaupun kalian sudah tidak ada lagi, sudah meninggal ya. Nah begitu, saya berterima kasih Pak Riyadi, kepada Pak Riyadi dan adik-adik semua. Pada kesempatan ini saya mengingatkan diri saya juga dengan materi-materi tadi ya. Kita saling mengingatkan, mudah-mudahan
meningkatkan kualitas keimanan kita semua ya. Saya kembalikan kepada Pak Riyadi. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita semuanya selesaikan acara ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.